wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu untuk kita semua di ruang virtual ini. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu Guru dan untuk kakak-kakak yang akan hadir di sini untuk mengikuti acara diseminasi budaya positif. Sebelumnya perkenalkan, saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11 di Kabupaten Jepara. Saya sendiri Najiyah Ilmiah, guru SDN 47 Padan. Alamat saya Jumpasir RT 2 RW 2 Wedung Demak. Saya S1 lulusan dari PGM Lingkungan Walisono. Kemudian saya melanjutkan linearitas ke S1 PGSD UT atau Universitas Terbuka. Jadi kalau mau main ke tempat saya mau boleh. Boleh. Terus selanjutnya, sebelum mulai pemaparan saya, afirmasi dulu ya. Mari kita afirmasi positif untuk diri sendiri. Saya minta semua Bapak Ibu silahkan menggenggam tangannya di dalam dada di atas sisi sini ya. Kemudian silahkan ucapkan. Silahkan ucapkan kita bersama-sama. Halo diriku. Halo diriku. Tetaplah kuat. Jaga kesehatan ya. Selalu berusaha menjadi baik. Walau tidak dianggap baik. Tetap semangat, jangan pernah menyerah. Ikuti alurnya, nikmati prosesnya, ikhlas dan selalu bersyukur. Allah bersama kita, selalu bahagia dan tetap bahagia. Ya. Silakan diakhiri dengan helaan nafas, menghirup dan silakan dihembuskan lagi. Nah, itu afirmasi positif dimulai dari diri. Ya. Jadi setiap kita bangun tidur, ya, kita sudah mengafirmasi diri kita ke hal yang positif. Jadi nanti itu juga berpengaruh dengan kegiatan kita sehari yang full sampai kita tidur lagi. Ya. Kalau kita mulai dengan diri sendiri positif, maka lingkungan kita akan mendapatkan dampak positif juga. Ya. Selanjutnya, kesepakatan forum sebelum saya mulai juga, mari duduk bersama dengan kepala dingin dan pikiran terbuka demi budaya positif di sekolah kita. Nah, ini adalah inti dari pemahaman yang akan saya sampaikan. Diseminasi budaya positif. Ini saya ambil karena saya mengikuti pendidikan guru penggerak dan ini sebagai akhir tugas aksi nyata saya dalam modul 1.1. Selanjutnya, konsep-konsep kunci dalam budaya positif. Mohon maaf, itu kalau tulisannya terlalu berlebihan buat dia. Konsep-konsep kunci dalam budaya positif yang pertama adalah perubahan paradigma. Selanjutnya, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, sebelum saya mulai ke konsep-konsep, explore konsep, ada pertanyaan pematik. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Jadi ada 3 pertanyaan. Yang pertama,
Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Oke. Saya simpan jawaban tadi. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah betul? Betul. Oke, saya simpan dulu ya. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah betul? Betul. Ya. Nanti ini saya simpan dulu. Nah, untuk mengetahui apakah betul atau tidaknya, mari kita eksplorasi konsep yang pertama, perubahan paradigma. Jadi coba semuanya, ini kan berpasangan ya, ibu kepala orang, dan bisa dengan Bu Nafis berpasangannya. Yang berpasangan, monggo silahkan berhadapan ke depan atau saya mau sama Mbak Nafis atau sama Bu Nafis, monggo. Ya Bu Nafis sama Pak Amar, monggo bisa ada dengan ini. Nah, jadi pas ya. Jadi nanti ada antara A dan B. Jadi Anda dan teman Anda ya sebab ini silahkan mana yang mau menjadi A, mana yang menjadi B. Oke. Selanjutnya sobeklah kertas kecil atau tidak usah sobek ya. Silahkan menggenggam tangan ya. Anggap saja yang Anda genggam itu hal yang berharga, sangat berharga ya. Kita mulai imajinasi sedikit ya. Kita mulai imajinasi. Silahkan genggam, kemudian buatlah hafalan. Nah, teman Anda itu akan mencoba sekuat tenaga membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap bahkan apa saja agar Anda mau membuka tangan Anda. Oke, monggo silakan dimulai. Oke, coba dari semuanya ini mau yang A atau B, monggo. Ayo silakan. Coba. Ini kita imajinasi deh. Ayo. Mau A atau B? Ya, silakan. Yang A berarti menggenggam. Yang B itu silakan mau dirayu, mau dibujuk, mau disuap, atau mau pakai paksaan juga boleh. Monggo. Ayo, berarti ini yang A. Ayo. Boleh ngerayu enggak, Bu? Boleh merayu juga boleh. Ya, sekuat tenaga kita rayu agar mau membuka kempalan tangan. Jadi anggap saja ini adalah hal yang berharga. Ya. Ayo. Ya. Yang bisa yang berhasil untuk membuka kempalan temannya berarti dia sudah berhasil. Oke? Ada yang pakai paksaan, ada yang merayu, ya, ada yang bernegosiasi, ya, ada yang pakai tandaan, ya, sudah. Gimana? Bisa dibuka enggak kepalanya? Oh, tidak bisa. Oke. Apa yang terjadi? Ya itu tadi ya. Ada yang menggunakan segala cara agar apa yang dia inginkan itu ini, tapi dengan sekuat tenaga kita juga mempertahankan. Nah itu tadi perubahan paradigma teori kontrol atau ilusi kontrol. Jadi sebagai guru itu mengontrol murid bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Dan semua penguatan positif, efektif dan bermanfaat. Orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi itu tadi kontrol kita. Kontrol diri kita itu ada pada diri kita sendiri. Kita mau bagaimana. Jadi ya, yang sebagai menggenggam tangannya itu dia berusaha untuk mempertahankan. Jadi dia mengontrol diri. Dan yang meskipun tadi ada yang merayu, memaksa, menyuap bahkan itu kontrolnya itu ada pada diri kita sendiri. Itulah karakter.
Oke, karakter kita mau bagaimana itu kontrolnya ada pada diri kita sendiri. Perubahan paradigma itu terdapat stimulus respon dan teori kontrol. Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Ya, kalau kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, kontrolnya apa? Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita harus dapat memahami. Yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku itu memiliki tujuan. Baik salah atau benar, itu semua perilaku ada tujuannya. Okay. Orang lain bisa mengontrol saya. Tidak hanya Anda, hanya saya yang bisa mengontrol diri saya. Itu teori kontrol. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Tidak, tapi kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Tidak ada kata gagal kalau kita mau berkolaborasi, mencari solusi, dan menciptakan pilihan-pilihan baru. Model berpikir itu bukan menang kalah, tapi model berpikir menang-menang atau win-win solution. Oke. Modelnya itu win-win solution. Nah, tapi tidak berarti menang, berarti kalah. Tidak, ya. Itu kontrol, teori kontrol pada diri kita. Kemudian eksplorasi konsep disiplin positif. Eksplorasi konsep disiplin positif, kita selalu mendengar kata disiplin. Sebenarnya apa makna disiplin itu sendiri? Ya, ketika orang mengatakan kamu harus disiplin, sebenarnya disiplin itu apa? Disiplin itu kebanyakan orang itu menghubungkan dengan kata tertib, peraturan, keteraturan, dan kepatuhan pada peraturan yang ada. Padahal disiplin itu sebenarnya artinya belajar. Bukan kok kita harus kaku, kaku pada peraturan, tidak. Tapi kita belajar. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kebanyakan kita terpaku pada kata disiplin itu harus patuh, padahal tidak. Itu sudah salah konsep atau miskonsepsi. Kita cenderung menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Ini disiplin positif. Jadi dalam disiplin positif itu tadi terdapat teori kontrol tadi ya yang sudah kita ilustrasikan. Kemudian Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Kemudian kita dapat makna disiplin, belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia. Tujuannya apa? Yaitu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Kemudian semua perilaku memiliki tujuan. Itu nanti jatuhnya ke teori motivasi. Nah, dalam teori motivasi itu yang pertama ada motivasi ekstrinsik dan ada motivasi intrinsik. Yang ekstrinsik itu berarti dari luar, bukan dari diri kita sendiri. Contohnya kita melakukan disiplin karena menghindari hukuman, takut kalau kita kena hukum. Yang kedua mendapatkan imbalan. Kita melakukan disiplin biar kita itu dipuji, imbalan, ada upah. Kalau motivasi intrinsik itu kita melakukannya untuk menghargai diri sendiri karena kita tahu nilai-nilai kebajikan universal. Nah, kalau di sekolah nanti itu jatuhnya ke keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Selanjutnya model berpikir menang-menang atau
atau win-win solution, yaitu kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Itu nanti kita akan mempelajari 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol sebagai guru. Yang pertama penghukum, membuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Nah, itu nanti kita juga akan memahami segitiga restitusi. Tahapannya itu yang pertama menstabilkan identitas, yang kedua validasi kebutuhan, yang ketiga menanyakan keyakinan. Selanjutnya realitas atau kebutuhan kita. Jadi semua manusia itu membutuhkan hal-hal yang primer. Nah, ini ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, ketenangan dan kebebasan. Lagi ke disiplin positif. Jadi disiplin positif itu tadi menurut Ki Hajar Dewantara dan Diana Gosen itu menemukan bahwa disiplin positif bermakna bentuk kontrol diri. Jadi itu tadi kontrol diri yang bertujuan untuk belajar mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan mulia. Selanjutnya, kenapa kita harus kontrol diri? Karena kita tahu bahwa ada nilai-nilai kebajikan, yaitu sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Itu menurut Dr. William Glasser atau dikenal dengan teori kontrolnya. Nah, nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai dalam kurikulum Merdeka ini kita kenal dengan profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Nilai-nilai ini adalah nilai-nilai kebajikan universal yang harus kita pahami atau kita tanamkan dalam diri kita. Selanjutnya eksplorasi konsep motivasi perilaku manusia. Tadi kita sudah mengetahui gambaran ada motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi ekstrinsik atau eksternal itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi. Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Jadi nilai eksternal atau ekstrinsik itu dari luar karena adanya tuntutan, yaitu tadi hukuman atau imbalan atau pujian. Selanjutnya motivasi internal. Nah, inilah yang dimaksud disiplin positif, tujuan mulia, yaitu menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Jadi kita tahu dengan motivasi internal kita disiplin positif. Tadi selanjutnya merujuk ke teori kontrol diri. Eksplorasi konsep selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu tadi meliputi rasa kasih sayang dan rasa
diterima. Penguasaan, power, kemudian kesenangan dan kebebasan, dan bertahan hidup atau survival. Nah, selanjutnya ada studi kasus ya. Studi kasus ini Ibu Nina, guru wali kelas 6, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, yaitu Aris. Beberapa anak telah mengeluhkan Aris yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jadi dia itu suka meminta bekal makan siang teman-temannya. Jika Anda menghadapi situasi seperti Ibu Nina, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Aris melakukan hal itu? Nah, kira-kira menurut Anda apa? Ada yang mau menjawab? Ya. Bu. Mas Roy tadi bilang, oh saya hukum Bu, berarti jenengan itu posisi sebagai penghukum, ya. Ada yang lain kira-kira selain menghukumnya? Mencari tahu terlebih dahulu penyebabnya kenapa anak tersebut selalu meminta makanan temannya. Bisa jadi kan anak tersebut karena entah itu tidak pernah dikasih makanan sama keluarganya, atau mungkin ada topik sendiri itu loh di diri sendirinya. Jadi kita cari tahu dulu, seperti tatap muka gitu loh. Mengapa kamu sering melakukan hal tersebut, kan pasti dia mungkin akan menjawab. Kita berarti mencari tahu dulu apa penyebabnya. Itu bisa jadi kita sebagai teman atau manajer, Mbak. Ya. Ada yang lain kira-kira selain menghukum, mencari tahu, menurut Bu Sada? Kalau menemui siswa seperti Aris, hampir sama dengan kayak tadi. Kita panggil, kita tanya baik-baik agar anak mau menjawab secara terbuka. Setelah tahu jawabannya, kita baru menyelesaikan kasus itu. Tidak boleh langsung memberi hukuman karena kita tidak tahu penyebab. Hanya itu saja. ya, kita tanyain dulu ya, apa penyebabnya, kok bisa dia memaksa meminta bekal makan siang temannya. Nah, itu tadi beberapa jawaban. Nah, kita analisa. Jadi ada beberapa alasan kenapa Aris melakukan seperti itu. Alasan yang pertama itu karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang. Maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Aris adalah kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, survival. Tidak mungkin toh otomatis manusia kalau dia terpaksa dan dia itu karena kebutuhan dasarnya itu pasti dia akan melakukan apapun untuk bertahan hidup. Kemudian alasan yang kedua, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya, dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sedang dipenuhi Aris adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi background anak itu mungkin kalau di sini atau di kebanyakan sekolah itu ada anak yang broken home, anak broken home, mama papanya itu pisah, kemudian papanya entah itu menikah lagi atau pergi merantau, terus mamanya itu bekerja atau menikah lagi. Nah, dia itu pasti berbeda dengan anak yang orang tuanya utuh. Jadi kasih sayangnya itu yang dia rasakan itu berbeda. Rasa dia kepercayaan dirinya itu juga merubah dia. Kemudian dia bisa saja lebih ekspresif atau bisa saja dia itu lebih sensitif. Nah ini tadi karena alasannya apa? Dia kebutuhan dasarnya itu rasa kasih sayang dan rasa
rasa ingin diperhatikan. Selanjutnya alasan Aris yang ketiga itu karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Maka sebetulnya Aris sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Jadi dia itu ingin diakui kalau dia itu inilah aku, diakui kekuasaan dan keberadaannya. Jadi dia merasa puas kalau dia itu ada teman yang takut kepada dia. Ya. Kemudian alasan Aris yang keempat karena dia merasa bosan dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah. Karena ibunya selalu membawakan bekal yang sama, jadi bekalnya itu saja, misalnya nasi goreng, nasi turai saja, tidak bervariasi. Oleh karena itu dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Jadi dia tuh pengen, aku pengen ini loh, ada misalnya dibawakan nasi sama sosis, sostel, atau misalnya mie goreng, atau misalnya ada yang chicken seperti itu. Sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Terus alasan yang kelima karena ia melakukannya karena iseng saja dan ia menikmati ekspresi wajah teman-teman yang kesal karena diambil makanannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu. Maka berarti Aris sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Jadi bisa jadi dia itu mengambil bekal makanan temannya itu karena dia merasa ekspresi teman-temannya itu lucu bagi dia. Ya seperti dia itu ingin mengajak bercanda. Nah itu kan kebutuhan akan kesenangan. Nah itu tadi studi kasus tentang kebutuhan dasar manusia tadi ya. Kebutuhan dasar manusia itu survival, kebutuhan bertahan hidup, rasa kasih sayang dan rasa ingin diterima, penguasaan atau power, fun, kesenangan, dan freedom, kebebasan. Jadi dalam teori kebutuhan dasar manusia ini kita tahu sebenarnya kalau ada kasus siswa entah nakal atau misalnya dia itu bermasalah, itu tidak serta-merta bahwa anak ini anak yang negatif. Karena ada berbagai kebutuhan dasar yang mungkin mereka tidak terpenuhi. Okay? Kalau menurut saya kebutuhan dasar anak itu yang paling riskan kebutuhan anak kasih sayang orang tuanya. Itu juga mempengaruhi psikis anak, psikologi anak. Selanjutnya eksplorasi konsep 5 posisi kontrol restitusi. Jadi ada 5 posisi kontrol restitusi. Sebelum kita ke posisi kontrol restitusi, apa arti dari restitusi itu sendiri? Yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan kuliah dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi restitusi itu dia itu mencari solusi untuk masalahnya. Nah, ada 9 ciri restitusi. Yang pertama, bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Jadi kalau misalnya tadi ada menang, ada kalah, itu berarti seperti apa? Peperangan gitu. Padahal itu bukan. Kita itu belajar dari kesalahan agar tidak mengulangi, agar memperbaikinya. Jadi kalau saya sendiri, kita kan manusia, gitu. Manusia itu ada kekurangannya, ada kelebihannya. Jadi kalau kekurangan kita misalnya kita tidak sengaja dengan ucapan kita itu menyakiti, oh berarti nanti
diri. Ya. Kemudian memperbaiki hubungan. Ciri yang ketiga, tawaran, bukan paksaan. Jadi tadi ya, ada hubungannya dengan teori kontrol. Kita tadi mengilustrasikan genggaman tangan, kepalan tangan. Itu tawaran kita merayu, itu kan tawaran. Tapi bukan untuk memaksa. Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Jadi sama dengan kita itu mengevaluasi diri, ya, mengevaluasi diri sendiri. Ibarat itu cermin, ya. Kita itu melihat diri sendiri kekurangan. Kalau kelebihan itu kan mesti kita banyak, tapi yang kekurangan itulah kadang kita itu suka terlena. Kemudian restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Tadi kebutuhan dasar ada tadi ya, kebutuhan bertahan hidup, rasa kasih sayang, itu mendasari tindakan kita nanti. Restitusi diri adalah cara yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Jadi kita itu belajar dari kesalahan untuk mencari solusi, bukan malah belajar dari kesalahan untuk fokus pada hukuman. Itu salah, okay? Restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Jadi kalau ada murid misalnya 5 orang itu sudah bagus, ada yang salah, kita harus merangkul dia supaya juga kita harus merangkul agar dia itu kembali ke kelompok yang baik, bukan malah didiskriminasi. Kalau orang didiskriminasi itu nanti juga mentalnya itu makin aku berbuat baik juga dibilang salah, aku berbuat salah juga malah lebih salah. Itu juga kita menjustis orang, itu juga tidak baik. Justru harusnya kita itu mengembalikan dia ke kelompok baik, maksudnya gitu ya. Dan kita mencari solusi, terus mengembalikan dia yang salah, yang sudah berbuat salah itu kembali ke kelompok baik. Jadi itu nanti tujuan dari budaya positif. Speaking lagi boleh? Pak? Mana? Nanti speakingnya silahkan berdiri semuanya, Bapak Ibu dan kakak-kakak. Misalnya ini ya, menyebutkan ke depan berarti ke sini deh. Mohon maaf deh, saya pakai tangan kiri. Saya ulangi pakai tangan kanan. Kalau misalnya ke depan berarti nanti kalian bilangnya apa? Belakang. Kalau sini berarti kalian bilangnya belakang. Kalau saya bilang ke belakang berarti kalian depan. Ya itu fokus ya. Bisa dimulai. Ke depan, ke belakang, ke belakang, ke depan, ke belakang, ke depan, depan. Ya, terima kasih. Terus saya mau nyanyi sebentar. Gerakannya mudah kok. Ini gerakan anak-anak. Ya, sambil kita merenggangkan otot-otot yang kaku karena kebanyakan duduk, biar gak ngantuk. Semakin siang ini semakin ngantuk. Jadi silahkan mengikuti saya. Nanti saya menghafal lagunya, Ara sam sam, ara sam sam, guli 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 guli, rasam sam, ara sam sam, ara sam sam, guli 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 guli, rasam sam, guli guli rasam sam, ara sam sam, ara sam sam, guli 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 guli.
belajar pelan-pelan pemanasan. Nanti kalau sudah panas, nanti powernya tambah. Ulangi ya. Ara sam sam, ara sam sam, guli 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 ra sam sam, ara sam sam, ara sam sam, guli 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 ra sam sam, Arabik Arabik, guli 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 ra sam sam, Arabik Arabik, guli 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 ra sam sam. Lebih cepat lagi ya. Ara sam sam, ara sam sam, guli 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 ra sam sam, ara sam sam, ara sam sam, guli 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 ra sam sam, Arabik Arabik, guli 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 ra sam sam, Arabik Arabik, guli 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 ra sam sam. Lebih cepat lagi bisa? Bisa. Oke, saya suka semangatnya. Ara sam sam, ara sam sam, guli 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 ra sam sam, ara sam sam, ara sam sam, guli 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 ra sam sam, Arabik Arabik, guli 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 ra sam sam, Arabik Arabik, guli 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 ra sam sam. Ya, terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Ini ada video restitusi 5 posisi kontrol. Jadi ini ada sama di kasus dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat berhabibinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan. ini menceritakan anak yang terlambat berangkat ke sekolah. Nah, ada guru tadi ya, ada 5 posisi kontrol. Guru itu sebagai penghukum, dia itu disuruh mengelilingi lapangan Keliling lapangan basket. 2 kali. Kenapa saya harus keliling lapangan basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Naren! Selamat pagi, Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, Naren? harinya Ya Tuhan, Naren. Kamu Sudah senang ya bikin ibu susah ya? dihukum untuk lari lapangan 5 kali, tapi besok ini dia masih terlambat. Bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Nah, untuk yang keduanya ini, Naren. Kamu gurunya itu sudah tidak langsung menghukum dia, tapi mengajak sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? berdiskusi. Kenapa Ibu kok harus lambat tulis lagi? apa Nanti dong? kalau kembali kepala Ibu sekolah harus bagaimana? apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sana cepat kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada Untuk tegas. kalimat tadi itu adalah posisi kontrol itu sebagai pembuat rasa bersalah. Untuk yang pertama, dia telah langsung dihukum, itu posisi kontrol itu sebagai penghukum. Nah, dia seperti Pak Rois tadi itu, saya langsung hukum Ketika gitu. beliau mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Ini dampak negatifnya ya. Jadi kalau merasa membuat murid merasa jadi diberi kalimat
dengan gurunya. Nah, besoknya lagi dia telat lagi ini ya. Jadi ini hari yang ketiga. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis. Gurunya mengajak diskusi tapi dengan kalimat yang berbeda. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang warnanya paling kencang. Itu sudah melakukan kesalahan. Tapi kalau ini berbeda. Demi ibu, bisa kan? Bisa lah Bu. Dia justru memberi semangat Ibu beres kepada muridnya kalau kamu pasti bisa, tidak terlambat. Dalam posisi teman, Nah, guru berbicara posisi dengan ini nada sebagai suara posisi teman. cenderung Jadi bersedia suara dulu guru itu untuk ramah. menjaga suasana tetap santai. Dengan mengajak diskusi semi bercanda. Tapi dampak posisi sebagai teman itu nanti murid itu ketergantungan. Terus ini hari keempat dia terlambat lagi. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Nah, ini Bu Guru menanyai mengajak diskusi tapi dengan kalimat mengingatkan kembali keyakinan sekolah yang sudah Jadi diambil. nanti jam Jadi 9 dia menyadari kalau misalnya dia itu kamu sudah harus pindah melanggar kelas, keyakinan kerjakan tugas sekolah. tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Jadi ini posisi guru sebagai pemantau atau aturan monitor. dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Dampaknya murid akan tidak sepenuhnya mandiri, jadi setengah hati. Besoknya lagi ini hari kelima dia terlambat lagi. Naren! Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang Jadi lain. guru ini menanyai dengan diskusi Apakah dia Naren yakin prinsip saling menghormati tersebut? menggunakan tahapan kualitas Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? dan mensampaikan kualitas. memperbaiki masalah Jadi dia keterlambatan ini? menanyai Naren dengan Saya mengajak coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya. mengajak dia untuk menyadari kesalahannya dan bagaimana cara dia agar dapat berubah dan tidak diulangi lagi. Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan Jadi segera saya memberi lakukan. solusi untuk yang ini memberi solusi Jadi Naren bagaimana akan dia setel tidak alarm terlambat untuk lagi. bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi Jadi ini guru sebagai posisi kontrol sikap manajer. disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan
Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana? Posisi ini memang posisi ideal. Jadi dari kelima posisi kontrol itu yang paling ideal adalah posisi Guru manajer. dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak guru hebat. Itu tadi video dari 5 posisi kontrol. Video restitusi. Selanjutnya ada pertanyaan tentang restitusi dan posisi kontrol. Pertanyaan yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Itu berarti siapa yang menyatakan? Apakah penghukum, pemantau, manajer, pembuat rasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, atau manajer? Nah, sebagai apa Mbak? Pemantau. Iya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker hari ini? Jadi posisinya sebagai pemantau. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Menyelesaikan masalah berarti ya manajer, karena manajer juga ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Sebagai apa? Oh iya. Menurut Bu Saada sebagai apa, Bu? Pengontrol. Tadi ada pemantau, manajer, pembuat merasa bersalah, penghukum, dan teman. Ayolah lakukan demi ibu atau bapak. Nanti kan ada ya di videonya, ada perkataan seperti itu. Kenapa? Hah? Sebagai apa? Pemantau. Sebagai teman. Ayolah, jadi kalau kita berbicara dengan teman kan seperti itu. Ayolah, please, demi aku kan gitu. Ya, ini posisi kontrol guru sebagai teman. Terus, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Ini pertanyaan untuk apa? Posisi kontrol, membuat orang merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, atau manajer? Nah, sebagai apa Mbak? Pemantau. Oh iya. Apakah kamu mau mendapatkan stiker hari ini? Jadi posisinya sebagai pemantau. Selanjutnya, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Menyelesaikan masalah berarti ya manajer, karena manajer juga mengajarkan guru menangani siswa untuk mencari solusi. Okay. Selanjutnya, kamu selalu yang paling terakhir. Ini apa ya? Apa Mbak? Kira-kira Mas? Mas, tadi Ya. Membuat merasa bersalah, penghukum, teman, pemantau, manajer, atau apa? Kamu selalu yang paling terakhir. Membuat orang merasa bersalah. Penghukum. Selalu. Ya. Ada kata-kata ini loh yang digarisbawahi, selalu. Padahal kan tidak mungkin
Jadi dia sudah menjustis dengan kata selalu. Nah, ini restitusi dan 5 posisi kontrol. Soalnya ini ya, motivasi guru berbuat, identitas gagal, kontrol dari luar. Ada identitas berhasil, kontrol dari luar, dan identitas berhasil atau sukses, kontrol diri. Untuk penghukum itu biasanya guru itu menghardi, menunjuk-nunjuk ya. Tindakannya menyakiti, menyindir, itu namanya guru sebagai penghukum. Selanjutnya, untuk kata yang dilakukan, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan gitu. Itu berarti guru sudah posisinya sebagai penghukum. Nah, hasilnya apa? Memberontak, murid akan berontak, kemudian menyalahkan orang lain, dan akibatnya lagi murid akan berbohong. Selanjutnya, kaitan dengan dunia yang berkualitas apa? Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Jadi dia itu ingatannya bahwa Ibu Kairo senangannya menghukum, Bapak Kairo tukang hukum. Nah itu loh. Jadi bisa dikatakan ingatan murid itu kalau gurunya ini ya guru penghukum. Kemudian murid berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Jadi dia itu sudah berpikiran negatif kalau ketemu guru itu. Belum saya hello itu sudah paling nanti juga marah-marah lagi. Sudah seperti itu. Nah, dampak pada murid itu mengulangi kesalahan. Jadi karena kita itu terlalu menekan, dia juga sudah terbiasa. Jadi mengulangi kesalahannya lagi. Dengan posisi kontrol sebagai pembuat orang merasa bersalah, itu perlu tindakan guru itu biasanya berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu harus lebih baik lagi, harus mengerjakan PR gitu. Terus ibu kecewa kalau kamu itu nilainya 0 terus, kan nanti kamu tidak bisa naik kelas. Nah itu jadi membuat murid merasa bersalah. Nah kata-katanya itu bisa, kamu seharusnya kamu sudah tahu, ibu lelah sekali mengatakannya, ibu stres menghadapi kamu, kan? Itu bisa. Hasilnya menyembunyikan, menyangkal, dan berbohong. Jadi bisa jadi kalau misalnya dia tidak mengerjakan PR, dia itu berbohong kalau saya mengerjakan PR, atau bisa jadi menyangkal. Kaitannya dengan dunia berkualitas itu apa? Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Bisa jadi karena membuat orang merasa bersalah itu murid merasa menilai dirinya dan meletakkan guru itu dalam dunia yang berkualitas. Murid berkata, maafkan saya. Dampak pada murid apa? Merasa rendah diri. Selanjutnya posisi sebagai teman, membuatkan alasan-alasan untuk muridnya. Kata-kata gurunya apa? Ayolah, lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu. Gitu. Hasilnya apa? Ketergantungan itu termasuk dampak negatif atau dampak positif ya? Kalau ketergantungan, dampak negatif. Nah, kemudian kaitan dengan dunia berkualitas apa? Murid meletakkan guru di sebagai orang yang sangat paling penting di dunia. Jadi motivasinya eksternal, yaitu mau disiplin karena ada iming-iming hadiah atau takut akan hukuman. Kemudian posisi manajer. Untuk posisi manajer ini guru itu akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan seperti tadi, pertanyaan, kamu tahu nggak keyakinan sekolah yang kamu langgar? Nanti kan dia mengevaluasi diri dari tindakan salahnya. Kemudian guru akan berkata, apa yang kita yakini,
apa yang bisa kau kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Kemudian hasilnya apa? Menguatkan pribadi. Jadi dengan pertanyaan-pertanyaan itu tadi dia bisa mengevaluasi diri, kemudian memperbaiki diri untuk menguatkan kepribadiannya. Jadi fokusnya ke perubahan karakter budaya positif. Kemudian kaitan dengan dunia berkualitasnya apa? Murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Nah, rata-rata guru sebagai manajer itu murid akan berkata, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan, Bu? Dia menanyakan solusi. Caranya bagaimana, Bu? Saya kok terlambat terus. Nah, itu tadi. Kamu kalau tidur jam berapa? Pakai alarm tidak? Terus di rumah kalau yang membangunkan siapa? Nah, itu dicari solusinya bersama. Kemudian dampak pada muridnya apa? Mengevaluasi diri. Bagaimana cara memperbaiki dirinya. Selanjutnya itu sudah untuk posisi kontrol guru. Selanjutnya keyakinan kelas. Nah, ada pertanyaan, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Biasanya kan ada tata tertib kelas atau tata tertib sekolah ya. Nah, berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Jadi kalau keyakinan kelas itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Mengenangkan pada keyakinan seseorang akan lebih memotivasi seseorang dari dalam, dari intrinsiknya atau internalnya. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan tertulis tanpa makna. Nah, jadi kalau keyakinan kelas itu kita buat bersama-sama. Kalau contoh saya setelah mengikuti pelatihan ini jadi tahu kalau kita buat peraturan itu harus kesepakatan kedua belah pihak. Jadi antara guru sama murid. Misalnya saya itu ngajar kelas 5. Ayo kita buat keyakinan kelas. Ayo Bu. Terus saya mengucapkan yang pertama, kalau guru sedang berbicara harus perhatikan. Setuju tidak? Setuju. Kemudian kalau kamu apa yang peraturan yang ingin kamu sampaikan. Nah, jadi masing-masing mengutarakan. Kalau sudah masing-masing mengutarakan, anak itu merasa bertanggung jawab atas pernyataannya. Oh, aku membuat peraturan seperti ini kok malah saya melanggar. Nanti kan jatuhnya seperti itu. Jadi yang difokuskan itu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan itu apa? Bisa tadi kedisiplinan, keselamatan, keamanan, kenyamanan, kebersihan. Misalnya piket kelas Bu. Oh, berarti nilai kebajikannya kebersihan. Kayak tadi ada yang bilang tidak boleh bertengkar Bu. Oh, berarti keselamatan atau kenyamanan. Nah, pembentukan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini lebih abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas itu berupa pernyataan-pernyataan universal. Keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Jadi kalimatnya juga tidak terlalu formal, ya, kalimat-kalimat anak-anak. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat seperti tadi. Kamu maunya apa yang dimasukkan? Kamu pengen apa? Misalnya, saya mau kalau berangkat rapi Bu. Oh, kalau rapi itu meliputi apa? Ya seragam, ya rambut, ya kuku, ya seperti itu. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi nanti ada refleksi kemudian tidak lanjut. Nah, peraturan yang pertama selalu kembalikan buku ke tempatnya. Itu berarti keyakinan kelasnya apa? Tanggung jawab. Dilarang
mengganggu orang lain. Nah, itu nanti masuknya ke menghormati orang lain. Ini termasuk nilai-nilai kebajikan. Terus hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan komitmen. Dilarang melakukan kekerasan, itu masuk dengan nilai keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, termasuk kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, termasuk menghormati orang lain dan bersabar. Gunakan masker, itu masuk nilai kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu juga masuknya keamanan dan keselamatan. Identitas gagal. Hukuman itu termasuk identitas gagal, sedangkan identitas sukses itu disiplin, yaitu ada konsekuensi dan restitusi. Identitas gagal itu diantaranya sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Tidak nyaman untuk murid, anak atau jangka waktu yang panjang. Korban mendapatkan keadilan karena tadi ya ada hukuman. Murid atau anak akan tersakiti. Perilaku itu nanti pasif agresif meningkat. Sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi, tidak berlanjut pada kehidupan nyata. Peraturannya adalah diletek. Nah, itu kalimat-kalimat menghukum ya. Kamu harus membawa buku tulis, kalau tidak nanti kamu suruh pulang. Nah, seperti itu. Murid atau anak membenci peraturan. Nah, sedangkan identitas sukses itu disiplinnya itu apa? Ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensinya apa? Sesuatu harus terjadi. Jadi restitusi merupakan sebuah pilihan. Tidak nyaman untuk murid, anak atau jangka waktu yang pendek untuk identitas sukses kedisiplinan itu jangka waktunya pendek. Kemudian restitusinya apa? Menguatkan untuk murid atau anak dalam jangka waktu yang panjang. Korban bisa diabaikan. Dan restitusinya korban mendapatkan ganti. Murid atau anak tidak nyaman. Kemudian dalam restitusi dia mendapatkan penguatan atas karakternya. Penguatan hanya bertahan dalam jangka waktu pendek. Dalam restitusi nanti masalah akan terpecahkan karena solusinya. Kemudian memerlukan monitoring dan supervisi terus-menerus dari guru. Murid belajar bertanggung jawab untuk berlakunya. Membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Dalam restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu yang panjang. Kemudian perkataan dalam disiplin ini apa? Apa peraturannya? Mampukah kamu melakukannya? Dan ada terima kasih gitu. Apa yang kamu yakini? Apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Itu untuk restitusinya. Kemudian dalam konsekuensi murid atau anak menghormati peraturan. Dalam restitusi murid atau anak menghormati dirinya dan orang lain. Jadi untuk konsekuensinya ini nanti mengurusnya ke netral. Kalau untuk hukuman mengerucutnya itu ke negatif, budaya negatif. Kemudian kalau restitusi itu ke budaya yang positif. Selanjutnya eksplorasi konsep, yaitu segitiga restitusi. Ada 3 tahapan dalam segitiga restitusi. Yang pertama, validasi kebutuhan. Menstabilkan identitas dulu. Jadi setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Nah itu kalimatnya. Selanjutnya, kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Itu kalimat dari guru. Nah selanjutnya menanyakan memvalidasi kebutuhan. Apakah ada cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kalimatnya juga bisa seperti kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Selanjutnya yang terakhir itu menanyakan keyakinan. Nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, yang sudah
mager gitu. Kamu ingin menjadi orang seperti apa? Nah, ini tahap-tahapan seketika restitusi. Nah, untuk membuat anak merasa gagal karena berbuat salah menjadi positif terhadap dirinya, ini termasuk menstabilkan identitas. Jadi perkataan-perkataan guru itu bisa seperti ini. Berbuat salah itu hal yang manusiawi loh nak. Tidak ada manusia yang sempurna. Ini kalimat-kalimat untuk tahapan restitusi dalam tahap menstabilkan identitas. Atau bisa saja kita mengucapkan, kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Gitu. Jadi ini tadi misalnya muridnya itu rendah diri, gitu. Rendah diri atau insecure kalau bahasanya anak-anak gitu. Ya, insecure. Jadi itu merasa kok aku gini, kok gitu. Nah, itu merendahkan diri sebenarnya. Nah, bahasa lainnya insecure. Padahal itu tidak baik untuk psikis diri sendiri ya. Itu kan justru melemahkan kepercayaan diri atas kelebihan yang kita punya. Gitu. Harusnya kita itu fokus untuk apa? Menemukan hal-hal baik dalam diri kita, untuk mengeksplor diri untuk ke arah yang lebih baik. Nah, terus tahap selanjutnya validasi kebutuhan. Jadi validasi ini membantu siswa mengenali basic need atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan itu. Sebenarnya tindakan manusia tujuannya adalah memenuhi basic need. Apakah itu power, freedom, love and belonging, fun, atau seperti itu. Tadi ya, kebutuhan dasar manusia kan ini ya. Misalnya ada murid yang tadi memaksa temannya untuk memenuhi apa yang dia mau. Itu kan penguasaan, power. Ada juga yang dia merasa kekurangan kasih sayang, merasa ingin diperhatikan. Nah, ini juga masuknya dalam tahapan validasi kebutuhan. Nah, kalimat yang bisa digunakan ini kalimatnya. Nah, pertama kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya kan. Jadi menumbuhkan rasa percaya diri anak. Harusnya kita kan bukan merendahkan atau membuat anak down, tapi memotivasi anak. Nah, ini juga sama. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Terus, apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Nah, ini kalimat-kalimat guru yang bisa diucapkan untuk validasi kebutuhan. Selanjutnya, anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi anak tahu kesalahannya, sudah melanggar nilai-nilai kebajikan apa saat berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini masuk dalam tahapan menanyakan keyakinan. Kalimat guru yang bisa diucapkan seperti ini. Apa nilai yang kita percaya di sekolah atau di kelas? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Nah, kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang seperti apa? Jadi anak dapat melihat kesalahannya dengan menghubungkan dengan norma-norma sosial atau nilai-nilai universal. Intervensi 30 detik ya. Ada beberapa pertanyaan. Ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 sebagainya. Nah, nanti
apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Setelah kita mempelajari ini tadi, apakah kita akan berbuat lebih baik lagi untuk posisi sebagai guru, terutama untuk Bapak Ibu guru dan untuk kakak yang nantinya mungkin ada yang calon guru ya. Terus, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Coba saya mau jawabannya dari kalian deh. Apakah kamu ingin berbuat lebih baik? Kira-kira setelah ini ingin berbuat lebih baik? Selanjutnya, apakah saat ini kamu sedang menjadi orang yang sedang kamu inginkan? Di posisi sekarang? Belum? Oh iya, berarti mimpinya masih ada, ya, baru setengah ya. Berarti start aja, tapi jangan ke bawah. Apakah kamu bisa mengubah kegiatan atau perilaku kamu saat ini menjadi sikap yang lebih membantu? Gimana? Bisa? Ya. Apakah wajar membuat kesalahan? Wajar tidak sih kita membuat kesalahan? Wajar ya, karena kita manusia ya. Bisakah kita memperbaikinya? Bisa, iya. Karena kalau kita berpikir positif, tentunya kita memperbaiki diri. Apa yang kamu lakukan saat ini sudah sesuai? Sudah oke belum? Kira-kira? Belum oke. Dan jangan belum oke, tapi baru akan mencapai oke gitu. Jadi mulai dari diri sendiri itu kata-katanya harus lebih positif gini. Kapan kamu siap untuk mulai? Jadi kapan kamu akan mulai? Mulai budaya positif mulai dari diri dan lingkungan sekitar. Jangan apa-apa, mulai dari sekarang. Peraturannya apa? Jadi peraturan-peraturan yang akan kamu terapkan dalam misalnya nanti ada yang di sekolah ya, peraturan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas yang akan diterapkan apa? Contohnya tadi ya, dalam membuat keyakinan kelas kita harus apa? Dengan kesepakatan semua murid. Jadi murid itu ikut andil, bukan hanya dari satu pihak. Sepertinya kamu punya masalah. Apakah saya bisa bantu? Ada yang punya masalah? Saya bisa bantu. Jangan curhat. Ya, semua pasti punya masalah ya. Entah itu dengan pasangan, dengan orang tua, atau masalah dari dalam diri sendiri, dengan teman atau dengan atasan, ya. Nah, itu apa saya bisa bantu apa? Nah, itu mencari solusi bersama. Jadi bisa kolaborasi. Jadi kalau misalnya kita itu hidup di sekarang itu zamannya kesehatan mental itu perlu, ya. Nah itu penting. Jadi kalau kita tidak ada teman cerita tadi ya, teman curhat yang misal sefrekuensi atau satu circle, itu juga tidak baik. Nah kalau misalnya kita sudah tidak bisa keluar dari out of the box, itu kita bisa cari jalan pelarian. Pelariannya apa? Harus ke hal yang positif, bukan hal yang negatif. Misalnya kalau ada apa? Kalau saya ya pelatihan apa? Sekiranya ada ilmu yang saya dapat, atau bisa menonton video-video motivasi diri. Nah, tapi kita juga itu harus rasional, jangan terbawa perasaan atau baper. Nah, nanti jatuhnya kalau aku kan tidak seperti ini, nah aku suruh seperti ini tidak bisa, tidak mampu. Itu nanti jangan, itu namanya terbawa perasaan atau baper. Tapi harus
organisasional. Ikuti kegiatan-kegiatan yang positif, mencari teman-teman yang positif, yang sefrekuensi, satu circle, satu teman tapi berkualitas itu perlu daripada banyak teman tapi itu kurang berkualitas, memberi dampak negatif. Karena itu pengaruh dalam diri ya, pengaruh dalam diri. Terus selanjutnya saat ini kamu seharusnya berbuat apa harus kita berbuat seharusnya setelah misalnya setelah 1 hari kegiatan penuh, pasti kan kalau mau tidur saya besok berbuat apa ya, besok saya sudah seperti ini. Nah, kesalahan saya hari ini apa ya, kan pasti evaluasi. Nah, itu untuk kita ke depannya lebih baik setiap harinya. Kemudian apa yang bisa saya bantu agar kamu bisa melakukannya. Ya, jadi dalam diri juga kita harus memulai dengan kolaborasi dalam diri sendiri terutama, dan juga kolaborasi dengan orang sekitar, orang paling dekat saja. Ini semua belum menikah ya? Belum, tapi ada yang sudah punya tunangan. Nah, itu bisa jadi apa? Misalnya kalau zaman sekarang itu teman curhat, teman keluh kesah itu juga bisa. Atau yang kalau saya itu lebih nyaman itu kalau ke keluarga itu yang bisa menerima kita apa adanya, baik buruknya itu yang keluarga. Misalnya kalau pasangan itu ya suami, ya. Dan kalau misalnya masih tunangan itu ya belum, karena itu belum tentu nanti kita bisa ke arah yang itu kan masih tunangan ya. Kalau misalnya sudah keluarga itu beda lagi. Selanjutnya itu orang lain bisa membantu. Kemudian apakah saya bisa bantu kamu agar dapat segera memulai? Kita mulai dari diri sendiri. Apakah tugas kamu saat ini? Tugas saat ini apa ya? Tugas kita saat ini apa? Beralih ke budaya yang positif. Bagaimana kamu ingin diperlakukan pada kegiatan ini? Kamu ingin diperlakukan seperti apa? Bisakah kamu melakukannya? Kalau kita menghargai orang, kita pasti dihargai. Kalau kita menghormati, juga kita pasti menghormati. Dan kalau kita itu tidak dihargai, juga sebaliknya. Tapi kalau kita sudah berubah, ya kita juga maksudnya gini, jangan ada hukum balas dendam gitu ya. Kalau ada hukum balas dendam nanti enggak akhir-akhir, justru malah itu datangnya itu penyakit hati. Justru kita harus bisa melakukan yang lebih baik dan lebih baik lagi. Apa yang kamu inginkan? Peraturannya apa? Itu tadi ya, itu termasuk ke dalam keyakinan kelas. Yaitu dalam melakukan keyakinan sekolah atau keyakinan kelas haruslah ada kedua belah pihak yang turut andil. Kemudian ini sudah akhir, saya ada pantun. Sudah akhir, sudah senang. Ada pantun sedikit ya. Nanti bisa bilang cakep. Bunga mawar, bunga selasih, warnanya cerah tiada duanya. Cukup sekian dan terima kasih. Silakan jika ada yang bertanya. Biru laut seperti kolam, ikan paus pandai menyelam,
Dari lubuk hati yang paling dalam, saya tutup presentasi dengan salam. Nah, sebelum dengan salam, saya mempersilahkan untuk ada yang ditanyakan, monggo. Dari pemaparan saya dari awal tadi, dari segi dari budaya positif, ekspor diri, perubahan paradigma, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol restitusi, keyakinan kelas, kemudian segitiga restitusi. Kalau ada yang ingin ditanyakan, saya persilahkan, monggo. Dari pemaparan tadi atau Bapak Ibu Guru? Mungkin ada yang kurang paham, bisa ditanyakan. Disiplin positif atau nilai kebajikan universal atau kebutuhan dasar manusia, motivasi dasar manusia, ada yang ditanyakan bukan? Mikirnya bukan apakah dalam menciptakan atau mengkondisikan anak budaya positif, jika memang berhari-hari kok belum terwujud, apakah boleh dipaksakan kebiasaan yang positif tadi? Terima kasih untuk pertanyaannya, bisa ada. Apakah apabila budaya positif untuk berhari-hari ya, kita sudah melakukan budaya positif tapi belum ada hasil evaluasinya, apakah boleh dipaksakan? Sebenarnya boleh Bu, boleh dipaksakan, hanya saja caranya yang berbeda. Kalau misalnya tadi ini ada 5 posisi kontrol ya Bu, itu kan kita boleh sebagai kita boleh sebagai penghubung, kita juga boleh sebagai pembuat orang merasa bersalah, kita juga boleh sebagai pemantau, manajer, tadi penghubung. Nah, hanya saja ini nanti kita itu mengerucutnya ke manajer, tetap mengerucutnya ke manajer. Contoh yang tadi kita paksa, misalnya anak sudah kita posisinya sebagai membuat orang merasa bersalah, contohnya ada yang telat, saya kecewa sekali kamu sudah telat, besoknya lagi telat lagi, besoknya lagi telat lagi, atau kita menghukumnya. Itu sebenarnya boleh Bu, boleh kita memaksakan, boleh, tapi nanti lebih ke mengerucutnya kita juga memberi solusi. Nah, nanti solusinya itu kita posisi kontrolnya bisa menjadi manajer. Nah, kalau sudah menjadi manajer, nanti solusi sudah ketemu, kemudian anak juga merasa bahwa ternyata dalam diriku itu ada yang salah dan harus diperbaiki. Nah, evaluasinya itu kemudian barulah nanti timbul tindak lanjut. Itu Bu Saada. Mungkin ada tambahan? Ada pertanyaan lagi?
kesimpulannya adalah dalam diri kita itu budaya positif itu haruslah diterapkan mulai dari diri sendiri. Mulai dari diri sendiri itu bagaimana caranya? Itu tadi ya, afirmasi positif dalam diri sendiri. Kemudian nanti kalau kita sudah positif, lingkungan kita itu bisa berdampak positif. Nanti kalau misalnya kita dalam lingkungan sekolah ya, lingkup sekolah, murid itu kan pasti bergantungnya kepada guru. Nanti kalau misalnya gurunya positif penyampaiannya, kemudian tindakannya memberi solusi, tidak menghati, tidak menghukum, kemudian kita bisa berkolaborasi dengan murid, maka budaya positif dan tindakan kita itu juga bisa tersampaikan dengan tadi ya, tujuan mulia menurut Ki Hajar Dewantara. Terima kasih. Sekian pemaparan dari saya. Salam berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.